Jujur Bu Monik. Gregetan Gregetan kenapa? Karena saya merasa bahwa pertama rakyat Konoha kita ini nggak belajar-belajar. Satu. Yang kedua, saya juga gregetan karena saya juga udah dipanas-panasin juga sih sama satu teman. Jadi dia kirimin, kok lihat nih headline-nya media Indonesia nih, lihat ini gitu. Beda ya. Lalu dia di belakang situ tuh ya. Nah jadi saya lihat yang gini, aduh iya juga sebel. Karena apa? Karena ya mungkin ini satu masalah yang kita mesti bicarakan dengan jujur. Bahwa rakyat kita dibentuk oleh persepsi. Dan persepsi itu entahkah oleh tokoh agama, tapi juga media punya pegang peranan penting. Dan mempengaruhi. Betul. Dan Bu Monik sudah cerita di episode yang lalu ya, di tempat kita. Waktu dulu Bu Monik di kantor berita juga melihat realita kok. Media kita ini sangat amat tendensius ya, berat sebelah. Jadi hari ini saya undang Bu Monik di tengah-tengah meja podcast ini untuk membicarakan secara leluasa. Karena jadi kita tuh manusia mencari makna. Iya, dan saya akhirnya tahu tujuan hidup saya tuh untuk apa gitu. Oke. Nah, ini menarik nih ya. Jadi gini, jadi kalau pakai istilahnya Bu Monik tadi soundbite. Di awal saya sudah soundbite ya. Soundbite-nya apa? Bahwa hari ini saya sangat benar-benar resah karena memang pelayanan ini kan ada di bidang media ya, Bu Monik ya. Karena saya gerak di bidang media terus, saya resah karena opini-opini publik yang muncul itu adalah opini-opini yang sangat berat sebelah. Ya opini yang sangat dangkal. Mungkin kata yang lebih baik bukan berat sebelah, tapi opini yang dipenuhi dengan sentimen kebencian. That's why kenapa baju ini tulisannya error. Tadi waktu mau kesini pilih baju apa ya, cari-cari, oh ini error aja deh gitu. Karena saya merasa bahwa hari ini teman-teman apa yang Anda lihat di media hari ini itu banyak sekali dipengaruhi oleh sentimen kebencian, menyenangkan dan terus membakar sentimen kebencian dalam konteks ini adalah terutama kepada Israel. So hari ini Bu Monik, saya akan kasih ruang buat Bu Monik cerita. Karena kemarin di program televisi swasta itu saya lihat Bu Monik dikasih waktu sangat sedikit untuk bercerita, untuk ngomong gitu kan, dan selalu disela, dihantam terus sama pihak si Ono ya, yang dari Kairo, yang dari di depan kursi itu gitu kan. Jadi Bu Monik, sebenarnya saya pengen tahu apa yang hari ini orang tidak tahu, orang Indonesia tidak tahu tentang perkembangan konflik Israel dan Iran ini. Yang ada Amerikanya itu. Ya. Apa yang orang Indonesia perlu tahu gitu. Itu dulu, Bu Monik. Yang orang Indonesia perlu tahu jelas Iran itu ada di, ini kita ngomonginnya orang Indonesia secara keseluruhan atau yang Kristen nih? Orang Indonesia dan Kristen lah. Pokoknya ya sudahlah kita di sinilah karena gini, kalau untuk kita ngomonginnya untuk orang Kristen dulu nih, orang Indonesia yang Kristen harus tahu Iran itu ada di Alkitab kita. Disebutnya sebagai Persia. Dan hubungannya itu keren banget. Kenapa saya bilang keren? Karena Kores itu eksis, ada sebagai pendiri kerajaan Persia. Itu dinubuatkan sama si Nabi Yesaya 150 tahun sebelum Kores ada. Kenapa dia dimunculkan? Karena Babilonia menawan Israel Selatan atau Yehuda, suku Yehuda Benyamin, dibuang ke Babel. Pembuangan Babel. Babilonia dikalahin sama siapa? Persia. Sama Persia. Bahkan dikalahinnya dalam semalam. Bahkan di akhirnya nih Kores mengizinkan orang Yahudi pulang kembali ke Yerusalem. Boleh bangun bait suci yang kedua. Yes. Jadi Kores adalah Sionis pertama di dunia. Kok bisa Sionis saya nggak nyangka ini arah ngomongnya ke situ. Kenapa? Karena Sionisme artinya kembali ke Sion. Orang-orang Yahudi diaspora kembali ke Sion. Dan ternyata Kores itulah Sionis pertama di dunia. Dia pencetus pertama gitu ya? Iya, karena dia memulangkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Iya. Keputusan membawa kembali nih orang-orang yang dibuang gitu ya, ditawan. Karena kan mereka nggak bisa merdeka kan, karena berada di bawah si Nebukadnezar. Nah, konteksnya adalah dia tuh melakukan sebuah terobosan baru, mengembalikan orang-orang budak yang dibuang, statusnya bukan budak tapi ya kelas 2 lah. Kembali ke Yerusalem, membolehkan bangun bait sucinya kembali. Ini pas banget dengan human right, hak asasi manusia. Makanya silinder Kores
Itu yang sekarang ini setahu saya ada di museum British Museum di London. Itu adalah sebagai patokan standar hak asasi manusia yang diterapkan di PBB pada saat mereka membuat deklarasi HAM. Yang berlaku untuk semua agama, semua ras, termasuk Arab, termasuk Islam dan sebagainya. Jadi Kores Persia. Siapa lagi? Darius yang membiayai pembangunan Bait Suci? Persia. Jadi untuk teman-teman yang tidak tahu bahwa kita sedang membicarakan sebuah keadaan yang sangat kompleks, penuh dengan plot twist dalam sejarah, ya. Plot twist itu artinya perubahan-perubahan yang kita selalu kan berpikir dari kecil itu selalu berpikir dualisme. Baik dan jahat, benar dan salah, musuh dan kawan. Selalu berpikir begitu. Kawan selamanya kawan, musuh selamanya musuh. Tapi sebenarnya hari ini kita harus melihat dunia pada sejarah perjalanannya yang tadi Bu Monik udah arahin itu ya. Bahwa ini plot twistnya saya tidak terpikir tuh. Ternyata Iran adalah, bangsa Iran adalah bangsa yang pertama kali menginisiasi pulangnya Israel ke tanah Yerusalem. Kembali ke asal mereka. Kemudian Darius ya tadi biayain. Lalu siapa? Ada siapa? Ada Esther. Ya. Orang Yahudi jadi ratu di Persia mungkin gak? Ya, sangat tidak mungkin itu. Sangat tidak mungkin, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan kebetulan sekarang lagi Purim ya? Kapan Purimnya ya? tanggal 3. Tanggal 3 kemarin Maret. ya? Tanggal 3 Maret. Nah jadi ini menjadi dasar dan fakta bahwa hubungan antara Iran dan Israel awalnya semuanya baik. Dan sampai akhirnya Iran menjadi monarki, gitu ya. Di masa Saresa hubungannya juga baik. Hopeng lah itu ya. Monarki Iran adalah sahabat dari dunia barat. Makanya akhirnya datanglah Ayatollah Khomeini dari eksil. Dia exile di Prancis. Datang dengan adanya revolusi di Iran, akhirnya berubahlah Iran dari monarki menjadi Republik Islam Iran. 1979. Ya. Nah, sejak saat itu Iran berubah. Jadi kalau kita tahu sejarah latar belakangnya, kenapa berubah? Karena ada apa? Karena ada revolusi. Karena ada pemimpin yang anti-Israel, anti Yahudi, anti Barat, anti demokrasi, anti HAM. Jadi ini langsung kayaknya perlu langsung kita address di awal-awal ini ya, bahwa yang tidak diketahui orang Indonesia adalah selama ini narasi yang beredar bahwa Israel itu agresor dan penjajah. Siapa yang mulai duluan? Israel. Selalu Siapa yang mulai duluan? Yang salah. Oke, dengerin ini dulu. Yang mulai kebencian dulu siapa? Ya. Gitu, itu dulu. Gitu kan? Yang mulai kebencian itu dulu siapa? Kita nggak usah ngomong soal masalah Palestina deh, kita geserin dulu. Iya. Tapi kita ngomong antara Israel dan Iran. Sejak tahun 1979 ketika Khomeini balik, dia mendirikan Republik Islam Iran. Dasar dari pemikiran dia atau politik dia adalah dia munculkan sebuah statement kebijakan luar negeri dia, Israel tidak boleh ada di dunia. Betul begitu nggak, Bu Monik? Pertama yang paling awal justru yang dilakukan adalah anti baratnya yang terlihat. Oh, anti barat dulu ya? Ya, karena apa? Waktu dia sudah naik gitu ya, diplomat dan staf dari kedutaan besar Amerika ditawan. Ya. Ada sekitar 52 orang. Koreksi saya kalau salah, 400 hari ya? 444 hari. 444 hari. Ditawan di kedutaan. Iya, nggak bisa keluar. Jadi mereka dalam kondisi memang diincar. Mereka mau merangsek masuk ke dalam kedutaan, tapi kan status diplomatik kan ada kekebalan. Jadi mereka terperangkap di dalam. Dan waktu saya ke Iran 2011, masih ada gedungnya. Lokasi gedungnya. Ditulisnya apa? Death to America. So the idea is kalau kita untuk menalar memikirkan tentang siapa yang mulai duluan, kita kayaknya layak untuk berbicara siapa yang mulai kebencian duluan. Nah, itu kita belum sampai ngomong oh benci kan hak setiap orang gitu ya. Tapi kan kenapa lu rudal dia? Itu oke, kita nanti dulu, kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Jadi apa yang perlu orang Indonesia tahu adalah siapa yang mulai kebencian dahulu. Lanjutkan Bu Monik. Jadi kalau kita lihat Israel nyerang Iran. Nah, selalu pertanyaannya kan gitu kan, kenapa diserang, ya kan?
Tapi kita nggak usah bahas itu dulu. Saya mau ceritain Iran dulu nih. Waktu saya ke Iran, saya udah mikirnya aduh ini pasti negara yang bener-bener ini banget lah, strict banget. Gitu ya, bayangannya kayak Irak, ya. Pokoknya Suriah, saya gitu. agama banget lah. Jadi saya udah mempersiapkan kostum hitam-hitam gitu ya. Untuk menyesuaikan diri lah menyesuaikan diri. Ternyata sama orang KBRI dibilang gini, Mbak nggak boleh pakai baju kayak gini. Itu orang-orang di desa aja yang kayak gitu. Oh gitu? Cewek-cewek Iran pakai jeans, pakai boots, pakai jaket kulit. Oh iya? Rambutnya diwarnain, pakainya kerudung. Dan waktu saya diajak makan, saya lihat di restoran itu gitu ya. Kayak gitu memang. Oh gitu? Oh. Dan danannya modern, toko-tokonya, bajunya juga modern. Saya akan kasih ya nanti fotonya. Jadi, oke. Jadi terus yang minumnya apa? Masa bir? Waktu saya datang, diajak makan gitu ya. Emang nggak bebas sih. Iya. Kita nggak boleh liputan. Oh nggak boleh. Waktu itu tahun 2011 saya masih wartawan. Saya belum mendirikan yayasan karena yayasan saya baru 2016. Saya baru dapat visinya 2016 saya mendirikan yayasan, saya dapat visinya 2012. Jadi saya belum ngerti lah tentang Israel gitu ya. Jadi waktu saya ke Iran minumnya Coca-Cola. Oke. Pepsi. Ada fotonya ya. Sebentar. Bayangan kita kan selama ini adalah anti Amerika. Iya. Di masyarakatnya pakai jeans. Enggak. Masyarakat Iran pakai jeans, cowok-cowoknya pakai sepatu Reebok. Ya, barat. Paling nggak gini loh, saya nggak lama ya di Iran. Saya masuk dari Turkmenistan. Untuk keluar ke Turki. Jadi saya perjalanan dari perbatasan Turkmenistan ke Teheran itu 700 kilo. Naik mobil. Memang keadaan alamnya Iran tuh indah. Tapi memang kondisi masyarakatnya sangat sulit. Ya. Pada masa itu presidennya Ahmadinejad. Bayangan saya kan maksudnya gini, pilihan politik dari para pemimpinnya itu kan anti barat. Kok bisa masyarakatnya bisa tetap menikmati produk barat? Karena memang kan Iran gak seluruhnya orang Islam Syiah. Ada komunitas Sunni sendiri sedikit, ada juga Kristen Ortodoks Armenia, ada komunitas Yahudi. Pada waktu itu Bu Monik di Teheran sama ke Tabriz. Kalau Teheran yang nginep di hotelnya ya. Kalau di Teheran itu kan berarti dikuasai pemerintah dong. Harusnya kok malah sedikit bertolak belakang. Jadi waktu saya makan itu di daerah bukan di Teheran. Yang ada Coca-Cola dan sebagainya itu bukan di Teheran. Oke, siap. Tapi dalam tulisan bahasa Iran ya, bahasa Parsi. Oke. Jadi Bu Monik mau sampaikan bahwa sebenarnya kita harus mampu melihat Iran itu juga itu kan preferensi pemimpin politiknya aja yang anti barat. Masyarakatnya sebenarnya belum tentu. Dan ancestor mereka, sekali lagi nenek moyang mereka sebenarnya juga sangat bersahabat dengan Israel. Lanjutkan. Dalam hal ini Syairan ya. Karena saya juga ke istananya itu istananya istana kaca. Modern. Mobilnya mobil sport kap terbuka. Sebenarnya pendekatannya terbuka ya terhadap barat. Monarki mereka nggak pakai jilbab loh. Iya. Cuman ratunya, permasyurinya mereka pakai mahkota. Siap. Jadi makanya kalau kita mau tanya sekarang gini, kalau dalam kondisi perang, orang Indonesia mau berpihaknya ke yang mana? Gitu ya. Ke Iran atau ke Israel atau Amerika. Kenapa saya bilang atau saya mempertanyakan? Karena orang Indonesia ini mayoritas Sunni. Iran Syiah. Nah, dalam perang yang memasuki hari ke-6 ini, tahu nggak Pak Andre? Iran menyerangnya itu ke negara-negara Arab. Negara-negara Sunni sebenarnya. Negara-negara mayoritas Sunni. Ini aneh nggak sih? Kalau kita lihat peta, ini jelas banget. Kalau mau menyasar balasnya ke Iran, Iran mau balasnya ke Israel, maka dia harus mengarahkan rudalnya itu ke arah kanan atas. Ya, kanan atas. Kanan kiri. Atas. Jadi Iran ini di sebelah kanan. Ya. Kalau dia mau membalas Israel, maka dia harus mengarahkannya ke kanan atas dari Iran. Kanan, timur, kiri dong.
Posisinya Iran kan Iran di sini. sebelah kanan, Israelnya sebelah kiri yes. kan. Jadi dia harus mengarahkannya ke arah sini, gitu. Ya kiri dong. Iya, kiri. Kiri. Oke, siap. Kiri. Oh, kiri. Nah, sementara dia selama ini mengarahkannya ke kiri bawah. Jadi bukan mengenai Israel, tapi mengenai negara-negara. Iya. Dubai. Jadi maksudnya gini loh, orang Indonesia perlu nggak sih tahu peta supaya ngerti bahwa ini sengaja, Pak. Ngapain dia merudal negara-negara Arab? Untuk apa? Nih, saya boleh menempatkan diri jadi orang pada umumnya Indonesianya ya. Karena mereka sebel, Bu Monik. Iran sebel, Iran marah. Kok kalian bela Zionis? Kok kalian bela Amerika? Kok kalian bolehin Amerika punya pangkalan tempat kalian? Kalian mestinya bela gue nih gitu. Sebagai pembela, oke katakanlah narasi yang muncul, pembela Islam lah gitulah. Nah, ya udah. Berarti akhirnya ujung-ujungnya ini perang karena apa? Karena kebencian kan? Karena anti-Israel kan? Jadi kemarahan yang diumbar sama Iran justru menunjukkan memang bahwa ada kebencian yang akhirnya melegitimasi dia mendanai kelompok-kelompok teror, Hamas yang Sunni di Gaza, Jihad Islam di Gaza, Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi-milisi Kataib Syiah di Suriah dan Irak, serta juga ada Hezbollah Lebanon. Banyak banget. Oke. Jadi kalau ditanya ini perangnya karena apa? Israel mau menguasai Iran? Buat apa? I don't think so. Iya. Buat apa? Ya Israel kalau menguasai Iran kayaknya kejauhan ya mikirnya ya. Jauh banget gitu. Jauh dan gak perlu juga buat apa. Ya, kan orang dulu bisa... Ratu Esther orang Yahudi udah pernah jadi ratu di Iran. Iya. Gitu ya di Persia. Iya, kejauhan lah. Kalau ngomongin ekonomi ya bisa spekulatif. Kalau mau dibilangnya Israel mau menguasai minyaknya Iran. Buat apa? Dia udah makmur kok. Israel itu negara nomor 10 terkuat di dunia tahun 2025. Ukuran kekuatannya dari mana? Oke. Dari ekonomi, dari SDM dan sebagainya. Kayaknya udah bisa masuk deh ke ngomongin ini nih. Karena Israel itu kan alasan dan Amerika, even though ini kalau Bu Monik tanya saya ya. Saya pendapat pribadi adalah saya selalu tidak setuju adanya perang. Saya selalu lah. Saya gitu. sama. Tapi pada kenyataannya kita harus menerima kenyataan bahwa even though kita maunya damai, ada orang yang benci kita. Dalam konteks Israel ya. Dan kita tadi sudah dapat sebuah penjelasan yang baik bahwa ini adalah arah politik dan tabiat dan karakternya adalah memang kebencian dan memang ingin supaya Israel tidak ada di situ. Jadi memang Iran tegas sekali dari dulu sejak Khomeini sampai dilanjutan Khamenei, pokoknya mesti serang. Pokoknya Israel nggak boleh ada. Israel kalau prinsipnya waktu saya ke Iran itu Mahmud Ahmadinejad memang menghapus Israel dari peta dunia. Menghapus. Nah itu penting. Nah itu jadi ngeri, kan? Ibarat kayak begini ya, ibarat kayak kita tinggal di komplek, lalu tetangga di ujung, tetangga di sebelah itu udah bilang, pokoknya lu nggak boleh ada di sini. Dia akan provokasi orang sekeliling, dia lakukan segala hal untuk mensabotase kita. Ya, misalnya dia suruh tetangga kita lemparin batu ke rumahnya. Betul. Hamas tuh. Gimana caranya? Kalau ngomong begini di stasiun TV swasta udah langsung dipotong Bu Monik. Langsung iklan, bluk. Iya, jadi dia suruhin orang lemparin batu, taruh paku di mobil kita, makanya. Gitu kan dan sebagainya. Nah, sekarang gini. Terus damainya gimana ya gitu kan? Nah, sekarang gini, apa yang harus dilakukan Israel kalau ada pemerintahan secara resmi? Ngomongnya kayak gitu. Israel harus dihapus dari peta dunia. Iya. Dia kira-kira ada seorang Kristen nih, WA gitu ya ke saya, bilang, tapi kan kita diajarin mengasihi. Loh, gini nih, Tuhan Yesus ngajarin kita mengasihi. Bahkan konsep kasih itu diambilnya dari hukum Taurat. Gitu ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sebagainya. Bagi saya kasih itu mesti benar. Nah, jadi sering orang tuh orang memandang kasih itu terlalu sebagian lugu ya. Nah, sekarang makanya Israel harus mengasihi, betul. Makanya Israel selalu memerintahkan evakuasi sebelum melakukan penyerangan.
Evakuasi terhadap siapa? Benar. Warga sipil. Itu benar. Karena yang hanya ditargetkan oleh mereka hanya militer. Waktu Juni 2025 yang ditargetkan oleh Israel adalah ahli-ahli nuklirnya Iran. Nah, yang sekarang yang ditargetkan semua infrastruktur rudal dan militer. Makanya ada perintah evakuasi. Itulah kasih. Yep. Namun kasih tidak pernah menolerir kekerasan dan teror. Kalau kita menyetujui tindakan terorisme, kita bisa-bisa saya nih dianggap nggak bersipati dong sama korban teror bom tahun gereja tahun 2000. Betul. Sama kayak Israel juga harus mengasihi, ya justru dia juga harus mengasihi warganya. Yang kemarin peristiwa 7 Oktober ya. Dia harus mengasihi warganya yang diagresi atau diinikan oleh Hamas, yang didanai oleh Iran, yang diakui secara jujur oleh Hussein Gaza di acara tersebut. Ya, saya bersyukur untuk pertama kalinya Hussein Gaza ini mengakui bahwa Iran mendanai Gaza, nanti Iran mempersenjatai. Tujuan utama Amerika Israel itu menyerang Iran sebetulnya bukan karena masalah pengayaan uraniumnya, bukan juga karena masalah rezim, bukan karena masalah apa, tapi karena masalah keputusan mereka mendukung para pejuang-pejuang Gaza selama 1 dekade terakhir. Kalau rezim Khamenei tidak memberikan suplai senjata, kemudian logistik ke Gaza, yang mana Gaza inilah sebetulnya yang menjadi titik dari semua sumber masalah bagi Israel. Saya yakin sekiranya Khamenei tidak ikut campur terlalu dalam masalah perjuangan Gaza, maka saya tidak yakin dia akan dijatuhkan dalam waktu dekat ini. Terima kasih Mas Hussein mengakui Iran mendanai Gaza. Itu sangat penting karena selama ini tidak ada pengakuan tersebut. Iran mendanai, mempersenjatai Gaza. Itulah mengapa Israel berkaitan dengan Iran. Karena Iranlah yang mendanai Hamas, mendanai Jihad Islam, mendanai Hezbollah di Lebanon, mendanai Houthi di Yaman. Belum lagi kalau kita bicara milisi-milisi Syiah di Irak dan Suriah. Ya Gaza itu tuh benar-benar mujizat pembalikan yang terjadi. Ya, jadi kita akan elaborasi lebih banyak soal teror ini di section kedua ya, di segmen kedua. Tapi saya mau ini. Jadi Israel itu melakukan yang namanya preemptive strike. Yeah. Once again, kita diperhadapkan pada pilihan sangat sulit bahwa kalau bisa nggak ada perang. Tetapi ini pilihan yang sangat sulit karena sifatnya, makanya kebijakan luar negeri yang diambil Israel dan Amerika, meskipun saya tidak setuju banyak hal sama Amerika, Bu Monik, tapi kebijakan mereka adalah kita hentikan sebuah negara yang memang secara clear nyata bilang bahwa pokoknya gua mau hapus lu dari peta. Nah, jadi preemptive strike itu yang saya tahu nih Bu Monik, alasan yang memang dipakai itu karena ada 400 kilo uranium yang diperkaya dan tingkatan pengayaan uranium itu ada batasnya. Kalau tujuannya damai, maka dia tidak boleh lebih dari 20%. Sehingga ketika Iran sudah dideteksi memperkaya uranium lebih dari 60%, itu sudah warning. Udah menuju bahwa ini bisa menjadi bom. Urusan pembangkit listrik, bukan urusan apa nih, ini urusannya senjata nih. Sinyalemennya lagi, kalau memang dia hanya menggunakan nuklir untuk damai, untuk listrik, ya tunjukin aja. Dia membolehkan anggota dari Badan Atom Internasional untuk melakukan inspeksi. Nah ini nggak boleh. Dan lagi anehnya kenapa mereka dibawa? Ini orang nggak tahu nih, orang di sini nggak tahu nih. Lanjutkan, Bu Moni. Dan kenapa juga semua instalasinya itu ada bawah tanahnya? Kalau kita emang tujuannya damai, ya di atas tanah aja. Karena gini loh, supaya adem Bu Moni kalau di atas tanah kena matahari. Karena biaya infrastruktur kalau di bawah tanah tuh pasti lebih mahal daripada di atas tanah. Mahal banget. Dan emang di Iran tuh nggak ada kebebasan pers, jadi emang agak sulit memang untuk mengetahui sejauh mana mereka memproduksi pengayaan uranium itu. Tapi uraniumnya itu sekarang ya soalnya memang belum masuk ya, belum tahu juga di mana uraniumnya. Jadi setelah Juni 2025, Badan Atom Internasional itu nggak tahu nih di mana sisanya gitu loh. Sisanya tuh maksudnya apa? Kan sudah dihancurkan beberapa ya. Oh dari yang Israel Juni 2025. Gitu ya. Ada Nathan, ada Fordo, yang Bushehr ya, yang sudah ibaratnya
mungkin di atas tanahnya diberesin. Oh, yang di atas tanah. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang pengayaannya itu, yang mau dihancurkan itu, yang harusnya nggak ada itu di mana? Harusnya itu kan diserahin ke Badan Atom Internasional dong, supaya memastikan bahwa emang lu nggak punya dan lu nggak bikin lagi. Ini kita nggak tahu. Nah, Isfahan, reaktor nuklir Iran, sesudah dibombardir Juni 2025, sesudah diserang lah, ternyata mereka dibangun lagi. Gitu. Dan akhirnya kenapa perang terjadi? Karena dua negosiasi, pertama antara Amerika dan Iran yang dilakukan di Oman, sampai yang terakhir di Jenewa, itu mereka memutuskan, Iran memutuskan mereka tidak mau diatur soal pengayaan uranium. Artinya apa? Ya, si Trump mungkin akhirnya dapat kabar ini, dia bilang ya udah, tindakan aja. Jadinya si Trump insecure, Netanyahu lebih insecure lagi. Kalau ini bocorannya ya. Iya. Hey, bocoran guys. Iya. Ini nggak bisa ditayangkan. Jadi gini, Israel itu sebenarnya nggak. Ini pasti nih Konoha seneng banget nih kalau dengar kelemahan Israel gitu ya. Israel itu lebih takut terhadap rudal daripada bom nuklir. Karena apa? Secara Alkitab nubuat. Gitu ya. Bom nuklir itu nggak ada sih, nggak akan bisa dipakai untuk Israel. Secara nubuatan ya. Israelnya akan tetap eksis. Gitu ya. Israel akan tetap eksis sampai kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua kali, makanya lu pada bertobat gitu ya. Hidup benar dan sebagainya. Karena itu, jadi tapi rudal Iran ini canggih. Rudalnya ini cluster bom. Jadi dia bisa meledak di udara jadi bom-bom kecil. Dan itu sangat berbahaya. Itu udah pernah dipakai sebelumnya Juni 2025 itu dipakai sehingga Israel akhirnya korban jiwanya jadi 25 orang. Waktu Iran menyerang di tahun 2024, pertama kalinya Iran menyerang Israel. April 2024 dan Oktober 2024 itu nggak ada korban satupun. Itu waktu itu belum serangan drone ya? Atau drone ada, tapi yang pertama itu lebih ke rudal. Rudal ini untuk senjata di atas jarak 1000 kilo. Kalau under 1000 ratusan itu pakainya roket. Drone itu impact-nya kecil ya. Jadi waktu 2024 Iran itu belum pakai cluster bom. Dan 2025 ini udah pakai. Juni 2025 pakai. Nah makanya Netanyahu lebih jadi menitipkan pesan kepada Trump, tolong dong daripada bahas nuklir, ngomonginnya rudal aja dong gitu. Bocorannya begitu. Iya, bukan bocoran sih, maksudnya secara resmi gitu ya. Tapi ini saya bocorin ke Konoha nih gitu loh. Supaya Konoha tuh kan bener kan Israel takut sama rudal. Jadi poin utamanya memang intinya dampaknya adalah ada sebuah kekhawatiran. Di Amerika iya, di Israel iya. Intinya gitu aja. Khawatir bahwa memang Iran akan semakin menjadi-jadi untuk kemudian menunjukkan kebenciannya, menunjukkan misinya yang memang mau pokoknya lu nggak boleh ada di map begitu ya. Iya. Nah karena yang bisa dilakukan oleh Iran mendanai kelompok-kelompok teror yang berdekatan dengan Israel dan itu sudah dilakukan dan sudah terbukti, maka Israel mengambil keputusan untuk menghabisi mereka semua. Makanya Hamas, Jihad Islam, Hezbollah dan sebagainya ini lagi diberesin. Ya, satu persatu dicukur. Kita tinggal menunggu sekarang pembangunan Gaza lah. Dan secara resmi pencopotan semua senjata, infrastruktur teror, terowongan, gudang militer, senjata yang ada tuh harus dihancurkan dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan prosesnya Juni. Juni 2026. Nah sekarang pasti kan orang pada kesel kenapa Iran diam-diam tiba-tiba diserang. Pertanyaannya selalu itu. Nah jawabannya adalah karena negosiasi nuklirnya gagal.
gitu. Irannya tetap bersikeras. Badan atom internasionalnya tidak bisa tahu di mana barang uranium itu. Ini kalau jatuh di tangan yang nggak benar, bukan hanya membahayakan Israel. Karena di Israel itu ada juga warga Arab kan. Ada 2 juta warga Arab Palestina yang memilih menjadi warga negara Israel. Dan mereka pun tidak serta-merta jadi Yahudi, mereka tetap Muslim. Dan kalau Israel dihancurkan dengan bom nuklir, hanya butuh 1 bom. Iran dengan 440 kilo, ini dia butuh 1 bom nuklir itu hanya perlu 42 kilogram uranium, kadar 90%. Nah, Iran punya 440, dia mau ngapain sih cita-citanya? Bikin roket ke bulan kayaknya. Jadi inilah yang membuat sebetulnya bukan mengkhawatirkan, harusnya kalau dunia ngerti, dia nggak hanya berarti kalau Israel dipakai 1, sisanya yang 10 bom nuklir lain dipakai buat siapa dong? Iya, buat apa ya? Buat apa? Nah, gini, saya mau nempatin diri juga nih jadi warga atau netizen Konoha nih ya. Mereka kan argumennya begini nih. Loh, kalau Iran nggak boleh, kenapa Korea Utara boleh? Kenapa Israel boleh? Kenapa yang lain boleh? Mungkin gini, kenapa yang lain boleh? Ini yang paling banyak punya nuklir itu 5.000-an itu adalah Rusia. 5.000 kilo? 5.000 bomnya atau 5.000? 5.000, iya. Bomnya? Iya. Oh wow. Yang punya. Israel punya 90, tapi tidak pernah diakui secara resmi. Ada India, ada Pakistan. Amerika juga punya sekitar 5.000 tapi lebih kecil. Jadi Rusia 6.000-an lah. 6.000 lah. Karena Amerika 5.000 tapi jumlahnya jadi 5.900 mungkin Rusia, Amerika 5.300. Nah, jadi ini semua potensi yang bisa jadi perang nuklir ya kan? Ya, kalau perang nuklir kan ya habislah itu. Iya, makanya ada aturan untuk semua negara yang punya nuklir harus declare dan harus bisa diinspeksi sama si badan atom, badan energi internasional. Nah, kalau tadi pertanyaannya kenapa Korea boleh? Karena Korea mau kerjasama sama badan atom internasional, bisa diinspeksi, bisa dicek. Rusia juga. Yang lain-lain tuh kerjasama. Yang Iran, nah ini dia nih masih sampai sekarang tidak mau. Tidak open, tidak transparan. Itu aja sih problemnya. Sementara dia punya niat menghabisi Israel. Jadi kapan aja dia bisa lakukan. Dan kalau Israel dijatuhin bom nuklir, ya yang pasti yang kena ya Palestina juga kan. Yang kena siapa? Yordania juga kena, Lebanon juga kena semua. Mesir juga kena, tetangga kan. Sunni. Makanya orang Indonesia bingung gak sih kalian nih mungkin mikir aduh gue dukung siapa ya. Ya pokoknya kan pada kebanyakan orang hari ini berpikir pokoknya Israel dan Zionis mesti mati dulu lah intinya gitu. Pokoknya siapapun lawannya Israel ya kita bela deh. Iya. Itu kan. Ya nggak apa-apa silakan aja. Cuma supaya yang kalian nggak bingung, belalah yang bener. Kebenaran tuh nggak butuh dibela soalnya. Terus ini Khamenei bisa langsung tiba-tiba dalam satu serangan sangat tepat guna dan sebagainya. Bu Monik sebagai agen Mossad bisa bocorin apa ke kita nih? Katanya gitu ya? Bocorannya Israel udah memantau lama. Ya dia bergeraknya kemana, lokasinya ketahuannya dari mana, itu dari lampu merah. Hah? Kan kalau orang mobil kan lewat pasti ada lampu merahnya dong. Iya, kamera. Ya kan? Kamera. Oh berarti dihack begitu? Yes. Oh jadi ketahuan Khamenei kemana? Oh ternyata dia selama ini kan di bunker tuh. Bentar. Ini penting. Itu dibicarakan sama siapa itu ada salah satu tuh. Siapa? Soalnya masalahnya saya udah baca dulu nih ya, terus saya ketawa dulu. Terus diulang lagi sama si profesor ya tuh ya. Katanya Khamenei itu nggak mau masuk bunker. Jadi karena dia maunya di atas tanah terus. 90 juta rakyat 90 juta rakyat Iran dulu masukin bunker biar saya hebat banget. Dengar-dengar katanya tuh di waktu sebelum terbunuh Khamenei disuruh masuk bunker tapi dia nggak menolak. Iya, jadi heroik banget lah pokoknya ya. Jadi orang pejabat di samping dia bilang, "Masuk." "Enggak," kata dia.
90 rakyat Iran masuk dulu baru saya masuk. Juta, Terus dia kan akhirnya kan kena bom, terus semua pertanyaannya dia ngomong ke pejabat militer itu semua 90 mesti masuk dulu, dia mau bertahan. Terus pejabatnya juga mati kan? Terus siapa yang ngomong? Makanya logikanya aja nggak masuk. Logikanya nggak masuk, tapi kayak gitu tuh bisa orang ngomong loh. Tapi mereka suka dengan kisah-kisah herois. Dongeng lah ya. Dari dulu memang suka dongeng memang. Iya betul, makanya nggak selesai. Jadi coba Bu Monik coba jelaskan dulu. Jadi Khamenei itu mati gara-gara dia heroik, Bu Monik. Jadi ceritanya dia itu akhirnya makanya terjadi serangan mendadak itu. Ya. Sebenarnya sih belum di planning lah. Maksudnya gini, mereka Israel sebagai negara yang dimusuhin selalu prepare. Benar nggak? Amerika juga selalu prepare. Tapi akhirnya kenapa tanggal 28 Februari? Karena ternyata dia ngadain meeting di atas tanah. Dan meetingnya penting karena banyak orang penting yang hadir juga. 40 pejabat ya dengar-dengar. Nah, jadi udah. Jenderal Israel ada yang bilang 40 orang dalam waktu 40 detik. Nah, jadi artinya ini emang soal momen aja sih. Momen ya. Iya. Saya juga menduga-duga juga sih Bu Monik ya, menduga-duga bahwa memang sebelumnya tidak direncanakan, sudah dipantau iya, tapi kayak selama ini dipantau. Kayak ini momennya datang gitu. So now or never. Mungkin pikirannya ya. Wow. Kalau kemarin-kemarin sih orang-orang di Israel tuh masih mikirnya gini. Kami ini kan udah tua ya. Ya udahlah biarin aja lah. Ya. Maksudnya dia meninggal secara normal. Karena apa? Kalau dia dibunuh, takutnya penggantinya itu jadi lebih jahat daripada Khamenei. Karena pasti udah ditambah lagi dong, udah ada alasan benci lah. Harus hapus Israel dari peta. Plus Khamenei Supreme Leader, pemimpin spiritual gue mati. Tambah double lagi. Gitu. Cuma ya mungkin akhirnya karena Trump juga ACC. Ya, Trump juga rada-rada sih kalau saya bilang ya. Jadi, dia sangat amat tidak bisa ditebak. Ya betul, tidak bisa ditebak. Dia berani mengambil keputusan-keputusan yang sangat kontroversial di luar nurul gitu ya. Ya, tapi dalam beberapa hal, kalau menurut saya, untuk menghadapi dunia yang semakin jahat. Menghadapi orang gila butuh orang gila katanya. Ya, menghadapi dunia yang semakin jahat. Kita perlu orang yang berani melakukan hal benar demi kebaikan. Saya tidak melegitimasi peperangan ya. Tapi ketika musuh itu adalah orang yang akan bunuh anak-anaknya kita di masa depan gitu loh. Israel juga harus ngukur dong. Itu aja sih kalau menurut saya. Tapi yang menurut saya yang menjadi satu pertanyaan penting ya. Saya sendiri bertanya, Tuhan kok bisa ya? Iran ini balesnya ke negara-negara yang harusnya nggak ditarik-tarik masuk ke dalam konflik. Bahkan bayangin nih Pak Andre, Azerbaijan, negara Sunni juga, negara Syiah juga. Masa diserang? Diserang. Oh ya? Kemarin ada drone jatuh. Azerbaijan ini terletak antara Iran dan mau ke Israel gitulah. Jadi Azerbaijan punya hubungan diplomatik dengan Israel. Dubesnya orang Kristen, dubes Israel untuk Azerbaijan ini orang Kristen, warga negara Israel, orang Arab. Bisa-bisanya ini lebih aneh lagi gak sih? Untuk apa coba? Baiklah. Jadi kayak mungkin ya menurut saya gini. Mungkin juga emang Tuhan yang bisa mengeraskan hati Firaun. Tuhan bisa membuat hati pemimpin Iran sekarang bingung. Mereka jadi galau ya. Jadi saling serang sendiri. Terakhir Bu Monik untuk section ini. Terakhir. Menurut Bu Monik mengamati kan sebenarnya kayaknya yang cukup mengamati, mempelajari Bu Monik banyak sekali lah perjalanannya lah. Akan kemana ini bareng? Kalau saya sih berharapnya akan menjadi damai. Dengan cara? Kenapa harus damai? Kalau kita masuknya konteksnya ke
akhir zaman, gitu ya. Memang harus ada periode di mana damai yang semu, damai dengan kelihatan damai padahal tidak. Namun damai ini memungkinkan untuk memunculkan seorang antikristus. Oke, itu yang Bu Monik lihat tuh. Iya, karena kalau tidak ada damai, tidak ada perjanjian perdamaian palsu, perjanjian perdamaian dengan dunia orang mati, maka bait suci ketiga tidak bisa dibangun. Lalu pembinasa keji yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di Matius 24, Lukas 21 itu tidak muncul. Dan akhirnya perkataan Tuhan Yesus itu, nubuat itu akhirnya akan tergenapi. Jadi ini cuman menebak-nebak Bu Monik. Anaknya Khamenei si Motabah kan naik ya? Betul begitu? Sebenarnya sih belum resmi ya. Belum resmi. Katanya ditunjuk ya jadi supreme leader. Gini loh, kenapa belum resmi? Karena gini, di Iran itu media tuh nggak bebas, Pak. Jadi kita harus memang mantau tuh media resmi. Nah kita nggak tahu nih media resminya ini belum ngomong adminnya masih hidup apa udah mati gitu loh. Karena apa? Emang ini ribet ini negara gitu ya. Saya yang wartawan aja waktu itu nggak boleh liputan. Padahal resmi loh nih. Ini waktu itu kan TV-nya kan TV pemiliknya orang Islam, bukan orang Kristen. Kalau timnya Pak Andre yang ke sana ya pasti udah nggak boleh masuk lah. Tidak mungkin masuk dan tidak mungkin pergi juga, saya kasihan. Gitu. Jangan. Kecuali yang ini boleh nih. Pakistan itu. Jadi gitu. Jadi maksudnya saya nggak pernah mau bilang AB tentang Iran ya. Nggak pasti soalnya. Kalau untuk Israel itu sumbernya resmi semua. Ya. Jadi valid lah infonya. Ya. Nah si Motabah itu kita nggak tahu Pak. Iya. Oke lah. Cukup sampai di sini. Nah, mudah-mudahan sih anaknya Iran ya yang naik ya. Oh si Reza Reza ya. Namanya siapa sih Reza? Namanya Pahlavi ya. Iya tetap Pahlavi. Tapi dia panggilnya Reza sih. Reza, bapaknya Reza juga ya. Sudahlah, nggak penting. Oke lah ya, kita ketemu di section berikutnya teman-teman. Bisa jadi apa yang Anda bisa pelajari, boleh silakan tulis komennya di bawah. Dan kita doakan terus Bu Monik dalam sebuah makna yang dia dapatkan, dia boleh ditolong Tuhan. Amin. Dijaga terus ya. Karena apa? Karena ya pasti banyak yang nggak suka aja. Sebel aja lihat mukanya Bu Monik katanya. Oh ini Zionis katanya. Ternyata Iran Zionisnya juga yang pertama ya. Pendiri Koresh ya. Pendiri Persia loh. Pendiri Persia loh. Oke lah, kita ketemu di section berikutnya. So God bless you teman-teman. Bye bye. يعني اللي أنا أقول يعني كيف تحارب من أجل قضايا العالم الإسلامي وهي تهاجم العالم الإسلامي. يعني ليس دولة واحدة التي تهاجمها، يعني المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت، قطر، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، لبنان، الأردن، أذربيجان، تركيا، كل هذول بلدان إسلامية وتهاجمهم. وحتى قبل هذه الحرب ماذا كان مساهمة إيران في قضايا العالم الإسلامي؟ دعم ميليشيا الحوثي في اليمن، دعم الحشد الشعبي في العراق، والذي اليوم يهاجم ليس فقط جيرانه، يهاجم العراق نفسه، ينفذ ضربات داخل العراق. حزب الله في لبنان الذي لم يكتفي بمحاولة مصادرة القرار السياسي في لبنان، لكن كان ذراعا فاعلا للقيام بأعمال تخريبية في دول المنطقة منها المملكة العربية السعودية. ولعل المثل الأكبر دور إيران وحزب الله في سوريا. فأين النصرة لقضايا العالم الإسلامي في دعم ومساندة ارتكاب هذه الجرائم التي قام بها النظام السابق في سوريا؟ أين دعم قضايا العالم الإسلامي في اغتيال السياسيين في لبنان؟ أين دعم قضايا العالم الإسلامي في تمكين ميليشيات الحشد الشعبي من مصادرة القرار السياسي في العراق، لدرجة أن مسارات التنمية هناك تعطلت
أين دعم القضايا الإسلامية؟ لا أراه للأسف. هي شعارات يتم الاختباء من ورائها، ونلاحظ أن هذه الأدوات تعمل في الأساس لحماية المصالح الإيرانية، لا تعمل لحماية الشعارات التي يحتمون من ورائها. Jadi jangan salah terhadap melihat perang ini. Perang ini asimetris sifatnya gitu. Bukan Iran menyerang Amerika. Amerika menyerang Iran dengan target-target yang terbatas terhadap pemerintahan dan pendukung rezim, terutama kekuatan militer. Termasuk pangkalan militer AS di Kuwait, Bang Celi? Ya, kalau itu ya pangkalan militer di AS di Kuwait ya. Tapi kan kalau kita lihat di Dubai, di Qatar, terutama di UEA Dubai dan Abu Dhabi, itu kan hotel juga diserang. Bandara sipil ya, bandara sipil itu diserang, kan hubungannya apa bandara sipil hotel diserang gitu loh oleh Iran. Terus kapal tankernya Thailand itu loh, kapal tanker Jepang, kapal tanker Honduras, itu kan sipil dan tidak ada niat untuk perang, cuma lewat aja bawa minyak. Ini yang masih simpang siur, karena kabarnya hotel-hotel yang di Dubai merupakan sarang dari mata-mata Mossad yang diincar oleh IRGC. Udahlah, jangan suka menyebarkan fitnah dan hoax. Lihat faktanya aja. Semua TV kan melihat gimana hotel-hotel itu kena, bagaimana airport itu kena. Nah, minggu pertama kan semua bandara internasional di sana tutup. Oke. Jadi jangan kita menyebar hoax. Gini loh, fakta perang itu selalu kadang-kadang membingungkan, kadang-kadang fog of war ya, kabut peperangan gitu. Tapi kan kita harus mendudukkan fakta kan. Faktanya memang bahwa secara hukum internasional Amerika menyalahi hukum internasional. Itu fakta. Kan tidak ada yang mengatakan itu tidak begitu. Tetapi kan ada konteksnya, misalnya ratusan ribu mahasiswa Iran sendiri kan Desember, Januari turun ke jalan. Kemudian pemerintah Iran respon dan mereka mengkritik. Sudah tidak tahan hidup 40 tahun di dalam negara yang tidak membawa Iran kemana-mana, malah semakin melambat proses kemajuannya gitu loh, dengan represi pemerintahan dan korupsi pada tingkat elitnya, karena ini kan rezim teokrasi militer, artinya menyatunya bedil dengan teokrasi gitu, membuat institusinya sendiri mulai keropos dari dalam. Dan mahasiswa, anak muda, perempuan, kaum menengah, kaum basaris meminta perubahan. Itu kan fakta Desember, Januari. Nah, mereka kemudian di blackout internetnya, kemudian respon keras pemerintah rezim, terutama dari organ Garda Revolusi itu, kaum pasukan Basij dan juga Garda Revolusi, berhasilkan 10.000, 20.000, 30.000 protester terbunuh. Nah itu kan mereka waktu itu kan minta tolong pada Amerika, kepada Trump, help us gitu loh dalam pemerintahan seperti ini. Nah, sekuens ini yang harus dilihat, bahwa konteksnya seperti itu faktanya. Nah sekarang dengan adanya proses ini, kalau di dalam negeri Iran, mostly masyarakat menunggu kira-kira apakah konflik besar ini walaupun membawa penderitaan jangka pendek bisa membuka Iran ke arah yang lebih baik di masa depan. Diaspora Iran di luar negeri berkata bahwa terima kasih, ini ada harapan baru bagi perubahan yang lebih baik. Nah ini kan kita nggak tahu. Ya kalau ternyata tidak bisa, nah pertanyaannya adalah apa exit strateginya? Kalau pemerintah Iran yang sekarang yang dipimpin oleh Ayatollah baru ini, Mujtaba, tidak kalah aja sudah menang. Ya Mujtaba Khamenei tidak kalah aja udah menang, bertahan aja udah menang. Dan bertahan saja sudah luar biasa ya, Bung Celi ya. Bertahan aja udah luar biasa. Kalau untuk situasi sudah udaranya kan tiap hari dia cuma bisa nonton, tidak ada lagi pertahanan, radarnya nggak ada, rudal untuk nembak pesawat Amerika dan Israel nggak ada, sama sekali nggak ada pertahanan. Nonton aja, dibom kiri kanan. Untungnya yang ngebom ini tidak ngebom sembarangan gitu loh, ngebomnya cuma kekuatan militer dan pimpinan pemerintahan. Nggak ada pertahanan sama sekali, sehingga kalau bertahan aja, pemerintahannya bertahan sampai ujung, mereka bilang we claim victory against the invader gitu. Itu bisa mereka lakukan kalau mereka tahan. Amerika ini exit strateginya apa? Apakah cukup kalau memang ternyata tidak terjadi harapan
Donald Trump kan bilang silahkan rakyat Iran ini, tidak setiap generasi kesempatan seperti ini datang untuk mengubah pemerintahan kalian gitu. Kalau itu tidak terjadi, apakah dia bisa claim victory hanya dengan sekadar berkata bahwa kekuatan militer Garda Revolusi yang mendukung rezim kediktatoran teokrasi itu sudah bisa dilumpuhkan sebagian besar. Apakah itu cukup untuk berkata victory? Karena masing-masing pihak harus mampu mengklaim victory. Ya, di Dubai, di Qatar, terutama di UEA Dubai dan Abu Dhabi itu kan hotel juga diserang. Bandara sipil itu diserang, kan hubungannya apa bandara sipil hotel diserang gitu loh oleh Iran. Terus kapal tankernya Thailand itu loh, kapal tanker Jepang, kapal tanker Honduras itu kan sipil dan tidak ada niat untuk perang, cuma lewat aja bawa minyak. Ini yang masih simpang siur, karena kabarnya hotel-hotel yang di Dubai merupakan sarang dari mata-mata Mossad yang diincar oleh IRGC. Udahlah, jangan suka menyebarkan fitnah dan hoax. Lihat faktanya aja. Semua TV kan melihat gimana hotel-hotel itu kena, bagaimana airport itu kena. Gini loh, fakta perang itu selalu kadang-kadang membingungkan, kadang-kadang fog of war ya, kabut peperangan gitu. Tapi kan kita harus mendudukkan fakta kan. Nah jadi saya lihat yang gini, aduh iya juga sebel. Karena apa? Karena ya mungkin ini satu masalah yang kita mesti bicarakan dengan jujur, bahwa rakyat kita dibentuk oleh persepsi. Dan persepsi itu entahkah oleh tokoh agama, tapi juga media punya pegang peranan penting. Dan mempengaruhi. Betul. Dan Bu Monik sudah cerita di episode yang lalu ya, di tempat kita waktu dulu Bu Monik di kantor berita juga melihat realita kok media kita ini sangat amat tendensius ya.